Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengukuran. Oke, kita mulai dengan pengukuran panjang. Kita ketahui bahwa alat ukur panjang itu ada beberapa macam, misalkan ada meteran, ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, dan sebagainya. Oke, sebelumnya coba perhatikan gambar berikut di sini. Di sini adalah cara pembacaan skala yang benar. Ketika kalian nanti melakukan sebuah pengukuran, harapannya posisi mata kalian itu tegak lurus dengan benda yang mau kalian ukur. Agar apa? Agar menghindari kesalahan paralaks. Oke, kita mulai. Untuk pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Berikut ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap bawah, ya. Ini ada rahang tetap atas. Ada rahang geser bawah, ada rahang geser atas. Ada skala utama, ya. Ini mirip dengan skala yang ada di penggaris. Terus ada juga skala nonius. Ada skrup penjepit dan juga ada gurat ukur kedalaman. Oke, rahang tetap dari jangka sorong ini skala terkecilnya itu adalah 0,1 cm. Sedangkan rahang geser itu dilengkapi dengan skala nonius, ya. Antara skala tetap dengan skala nonius itu memiliki selisih 1 mm. Untuk ketelitian jangka sorong itu sendiri itu adalah 0,1 mm atau jika kita ubah ke cm yaitu 0,01 cm. Saya ulangi ya, ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Oke, kita lanjut ke pembacaan skala jangka sorong. Langkah yang pertama itu adalah kita tentukan dulu skala utamanya yang terlihat. Kita lihat di sini ada skala utama ya, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, ini ada skala nonius dimulai dari 0. Kita lihat skala utamanya ini ada di angka berapa? Ini ada 4, berarti 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini angka nolnya itu adalah setelah garis 4,7. Berarti skala utamanya itu adalah 4,7 cm. Ini seperti kita membaca penggaris. Kemudian langkah kedua, kita perhatikan skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Oh, di sini ada skala noniusnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang berimpit itu adalah di angka 4. Jadi kita bisa perhatikan satu-satu ya. 0 belum berimpit, 1 belum, dan seterusnya. Ternyata ini yang berimpit adalah di angka 4 yang ada tanda merahnya ini. Sehingga kita kalikan skala nonius ini dengan ketelitian jangka sorong, yaitu 4 kali 0,01 cm. Sehingga ketemunya adalah 0,04 cm. Langkah yang ketiga adalah kita jumlahkan skala utamanya dengan skala nonius yang berimpit. Tadi skala utamanya adalah 4,7 cm, ditambahkan dengan 0,04 cm, sehingga ketemunya adalah 4,74 cm. Jadi, pembacaan jangka sorong ini adalah 4,74 cm. Mudah bukan? Semoga bisa dipahami ya. Saya coba lanjut ke pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Berikut ini adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup, yaitu ada rahang putar, ada skala utama, ada skala putar yang berisi skala noniusnya, ada silinder bergerigi. Untuk ketelitian mikrometer skrup sendiri itu adalah 0,01 mm. Ya. Lanjut ke pembacaan skala mikrometer skrup. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan skala utamanya yang terlihat. Di sini skala utamanya ada angka 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, ada 3. Garisnya sudah terlihat ya, berarti kita tulis di sini adalah 3 mm. Langkah kedua, kita perhatikan skala putarnya. Garis yang sejajar atau segaris dengan skala utama di angka berapa? Ini ada angka 5, berarti ini yang segaris ada di angka 6. 6 kita kalikan dengan ketelitian mikrometer skrup 0,01 mm, sehingga ketemunya adalah 0,06 mm.
Langkah yang ketiga, kita jumlahkan antara skala utama dengan skala putarnya. Jadi 3 mm kita jumlahkan dengan 0,06 mm, sehingga ketemunya adalah 3,06 mm. Jadi pembacaan skala mikrometer pada gambar ini adalah 3,06 mm. Mudah ya? Bisa dipahami? Saya lanjutkan. Sekarang ke pengukuran massa benda. Ya, di sini ada berbagai jenis neraca yang mungkin sudah sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, ini juga berbagai macam neraca digital. Saya lanjut ke pembacaan dari neraca Ohaus, ya. Oke, kita coba perhatikan ya. Di neraca Ohaus itu ada lengan depan, ada lengan tengah, ada lengan belakang. Di masing-masing lengan itu ada anting. Kita coba lihat di sini. Anting di lengan depan ada di posisi berapa ini? 5,5 gram. Di lengan tengah itu ada di angka 20 gram. Posisi anting di lengan belakang itu ada di 200 gram. Sehingga pembacaan dari neraca Ohaus ini tinggal kita jumlahkan aja posisi anting di lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Sehingga ketemunya adalah 225,5 gram. Oke, sekarang ke pengukuran waktu. Ya, berbagai jenis alat ukur waktu sudah kalian jumpai dan mungkin sudah kalian pernah menggunakannya. Ya, ada jam, ada stopwatch, dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang kita ke pengukuran suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu yang sering kita jumpai itu adalah termometer. Ya, berikut ini ada berbagai pertimbangan kenapa air raksa dipilih untuk sebagai zat cair pengisi dari termometer. Di antaranya raksa tidak membasahi dinding kaca, raksa merupakan penghantar panas yang baik. Yang ketiga, kalor jenis raksa rendah, ya, sehingga akibatnya dengan perubahan panas yang kecil cukup untuk mengubah suhunya. Terus jangkauan ukur raksa lebar, ya, itu. Sekarang kita ke pengukuran suhu. Berikut ini adalah penetapan titik tetap pada skala termometer. Ada termometer Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Kita perhatikan ada titik tetap atas, ada titik tetap bawah. Untuk termometer Celsius, titik tetap bawahnya itu adalah 0 derajat. Untuk titik tetap atasnya adalah 100. Termometer Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat, titik tetap atasnya adalah 80. Termometer Fahrenheit, perhatikan di sini titik tetap bawahnya berbeda, yaitu 32 derajat. Untuk titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Untuk termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 derajat. Untuk titik tetap atasnya adalah 373. Sekarang kita menentukan perbandingan antara skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, ya. Celsius dibanding dengan Reaumur dibanding dengan Fahrenheit sama dengan 100. Dari mana kita dapat 100? Yaitu dari titik tetap atas kita kurangi dengan titik tetap bawah. 100 kurangi 0 ketemu 100. Untuk Reaumur 80 kurangi 0 80. Fahrenheit 212 dikurangi 32 jadi 180. Kita sederhanakan, kita bagi masing-masing dengan 20. 100 bagi 20 ketemunya 5, 80 bagi 20 ketemunya 4, 180 dibagi 9 dibagi 20 ketemunya 9, sehingga perbandingan antara termometer Celsius dibanding dengan Reaumur banding dengan Fahrenheit itu adalah 5 dibanding 4 dibanding dengan 9. Oke. Ya, bagaimana jika kita mau mengubah suhu dari satu termometer ke termometer yang lain? Kita perhatikan, kita gunakan perbandingan yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, oke. Di sini seandainya diketahui itu termometer Reaumur, kita mau mengubahnya ke termometer Celsius. Berarti kita cari dengan cara 5 dibagi 4, ya. 5 ini adalah perbandingan dari Celsius, 4 ini adalah dari termometer Reaumurnya kali suhu Reaumur yang diketahui. Ya. Oke,
Terus bagaimana jika kita mau mengubah suhu termometer Fahrenheit ke Celcius ya? Kita di sini kita operasikan terlebih dahulu. Suhu dari termometer Fahrenheit kita kurangi 32. Mengapa kita kurangi? Karena kita ketahui titik tetap bawahnya termometer Fahrenheit itu adalah 32, sedangkan titik tetap bawahnya Celcius itu adalah 0. Jadi suhunya Fahrenheit kita kurangi terlebih dahulu. Suhu termometer Fahrenheit kita kurangi 32, baru kemudian kita kalikan dengan 5/9. 5 ini adalah perbandingan Celcius, 9 ini adalah perbandingan dari Fahrenheit. Begitu juga ketika kita mau mengubah termometer Fahrenheit ke termometer Reaumur. Kita kurangi terlebih dahulu suhu termometer Fahrenheit dengan 32, kemudian baru kita kalikan dengan perbandingannya, 4/9. 4 ini adalah perbandingan dari termometer Reaumur, 9 adalah termometer Fahrenheit. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke, saya lanjut. Bagaimana jika kita mau mengubah termometer Celcius ke termometer Kelvin? Kita tinggal gampang saja, kita jumlahkan termometer Celcius ditambah dengan 273 ya. Oke, sekarang ya coba perhatikan di sini kita ada dua termometer, yaitu ada termometer X dan juga ada termometer Y ya. Di sini termometer X punya XA. XA ini adalah titik tetap atas termometer X. XB ini adalah titik tetap bawah termometer X. TX itu adalah suhu pada termometer X. Sedangkan ini YA ini adalah titik tetap atas dari termometer Y. TY ini adalah suhu pada termometer Y. YB ini adalah titik tetap bawah termometer Y. Semisal di sini kita sudah melakukan pengukuran menggunakan termometer X. Misalkan di sini termometer X-nya, XB-nya di sini saya tulis 0 derajat aja ya, 0. Untuk XA-nya misalnya 100 derajat. Kemudian jika diketahui TX-nya ini misal 40 derajat. Dan pada termometer Y diketahui YA-nya itu 80 derajat. Terus untuk YB-nya itu 0 derajat. Maka berapakah nilai TY-nya? Untuk mengetahui berapa nilai TY, kita dapat menggunakan persamaan ini ya. Dari sini, dari persamaan ini, jadi kita bisa masukkan angka-angkanya. TX dikurangi XB, berarti 40 dikurangi 0 per XA dikurangi XB, berarti 100 dikurangi 0 sama dengan TY dikurangi YB, TY dikurangi 0, berarti di sini TY per YA dikurangi YB, 80 dikurangi 0. Sehingga jika nanti kita operasikan, maka akan ketemu berapa nilai TY-nya. Oke, silahkan bisa teman-teman coret-coret dan hitung sendiri berapa nilai TY-nya ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman bisa klik video mengenai penggunaan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.